Pengertian kabel jaringan. Kabel jaringan sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan. Lebih mudahnya, kabel jaringan bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat yang bergabung di dalamnya bisa saling berkomunikasi. Jenis-jenis kabel jaringan. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapis konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal, biasanya disebut metal shielded, yang berfungsi untuk mencegah gangguan dari luar. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Prinsip kerja kabel koaksial adalah dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kedua, kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Terakhir, yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini dibuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim oleh fiber optik ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Berikut cara kerja kabel jaringan. Yang pertama, fiber optik. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim, memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Yang kedua, cara kerja kabel twisted pair. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja dari kabel twisted pair adalah dengan menghantarkan arus atau sinyal listrik peak 11-14 dari sumber ke tujuan. Kabel twisted pair ini terbagi atas jenis, yaitu STP dan UTP. Yang ketiga, cara kerja kabel koaksial. Kabel koaksial bekerja membawa data di konduktor tengah, sedangkan lapisan pelindung di sekitarnya akan menghentikan kehilangan sinyal atau kehilangan redaman dan membantu mengurangi EMI. Kelebihan kabel fiber koaksial: 1. Jika dibanding dengan kabel fiber optik, kabel koaksial memiliki harga yang lebih terjangkau atau murah. 2. Kabel koaksial jika sudah digunakan selama berpuluh-puluh tahun untuk berbagai jenis komunikasi data. 3. Bisa digunakan untuk menyalurkan informasi sampai 900 kanal telepon. Kelebihan dan kerugian jenis kabel twisted pair Ethernet. 1. Instalasi kabel jaringan cukup mudah. 2. Pemeliharaan kabel jaringan terkenal mudah. 3. Harga kabel jaringan ini terkenal mudah. Kelebihan kabel fiber optik: 1. Kapasitas bandwidth yang besar membuat proses transmisi data berlangsung cepat hingga mencapai beberapa gigabyte per detik. 2. Sinyal degradasi lebih kecil sehingga tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio karena terbuat dari kaca dan plastik murni. Ketiga, ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel ketimbang kabel yang menggunakan bahan tembaga. Serat optik lebih aman sehingga tidak mudah terbakar. Adapun kekurangan kabel koaksial, yaitu pemasangan sedikit lebih sulit, biaya untuk perawatan terbilang mahal, biaya maksimal koneksi device hanya 30, dan redaman yang terbilang besar membuatnya membutuhkan repeater untuk bisa menguatkan sinyal. Kekurangan fiber optik itu adalah biaya lebih mahal, bahan baku serta instalasinya yang rumit membuat harga kabel fiber optik jadi cukup tinggi. Adapun penempatan kabel tidak boleh sembarangan. Penempatan kabel serat optik juga harus tepat dan tidak boleh sembarangan.
Kekurangan kabel jaringan twisted pair ini sendiri adalah kecepatan transmisi kabel jaringan twisted pair relatif terbatas. Adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Salah satu jenis kabel twisted pair yakni UTP cukup rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan mudah terpengaruh noise atau gangguan. Itulah pembahasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.